Yo yo yo, di sini Alif Raditya dan saya akan membahas kenapa saya menggunakan Linux dan Anda juga harus coba. Nah, awalnya saya tahu Linux itu dari CD-CD Debian Woody yang om saya gunakan waktu dulu. Di Agustus 2020 saya berkesempatan untuk mencoba Linux Mint, salah satu distro yang katanya cocok untuk pemula. Nah, waktu itu saya menginstal secara dual boot. Saya menginstal Linux Mint bersama dengan Windows 7. Kenapa saya masih menginstal dual boot? Karena waktu itu laptop saya masih dipinjam. Setelah orang itu nggak pinjam lagi laptop saya hapus Windows 7-nya dan alhamdulillah sampai saat ini saya menggunakan satu operasi sistem saja. Nah, yang namanya distro hopping saya juga pernah merasakan. Saya berpindah dari Linux Mint ke Ubuntu, lalu Artix, Void, Debian, dan alhamdulillah di Dev1 yang saat ini saya gunakan saya nggak pindah-pindah lagi. Ngomong-ngomong Dev1 itu apa sih? Dev1 itu Debian tanpa sistem D. Jadi di Dev1 ini mereka menyediakan 3 unit, yaitu Runit, lalu OpenRC, dan terakhir yang saya gunakan saat ini CSV Finite. Ngomong-ngomong, ada 3 alasan yang alasan yang mengapa saya menggunakan Linux, yaitu gratis dan open source, lalu mudah digunakan dan dikustomisasi, dan ketiga mampu berjalan di spesifikasi rendah dan banyak portnya. Jadi yang pertama kita bahas gratis. Nah, definisi gratis di dunia open source itu beda pada umumnya. Misal kita ambil contoh Google Chrome. Nah, Google Chrome itu kan gratis, tapi kita nggak bisa melihat kode-kodenya. Nah, justru berbeda dari Linux. Linux itu gratis dan kita bisa melihat kode-kodenya. Jadi kita juga bisa mengedit kodenya menjadi Linux versi kita sendiri dan itu bebas disebarluaskan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gratis itu agak salah ya. Jadi lebih tepatnya itu ke libre gitu. Libre kan artinya kan bebas. Yang kedua, mudah dipakai dan dikustomisasi. Kalau misalnya ada orang yang ngomong bahwa Linux itu susah, kemungkinan besar dua, dia nggak pernah nyoba, dan yang kedua terkena omongan orang lain. Sebenarnya di Linux itu kita itu bebas, seperti yang kata saya sebutkan, bebas menentukan tampilan atau desktop environment atau window manager. Jadi di distro Linux itu bentuknya nggak kayak gini aja. Ada misalnya ada yang namanya KDE, ada yang namanya RCI, ada yang namanya Genome. Nah, misalnya ini salah satu tampilan KDE. Nah, terus kalau misalnya kita pindah ke FCCI, nah ini misalnya mana ya, FCI. Oke, misalnya saya pakai ini ya. Nah, ini dia tampilan dari XS Manes. Oke, ini. Nah, ini dia tampilan dari FFCI. Cuma ini kan versi jadul. Versi jadul enggak ya? Enggak lah. Mungkin ya. Oh iya, versi jadul, versi 3 ini kayaknya. Sekarang kan udah versi 4. Nah, kita juga nggak terpaku dalam artian tampilannya tuh nggak harus kayak gini, kita bakal bisa kustomisasi jadinya seperti ini. Nah, ya seperti ini atau seperti ini, jadi ya bebas, Anda bebas selama Anda bisa kreatif. Kalau misalnya ada anggapan bahwa Linux itu kita itu harus pakai terminal terus, ya salah kayak gitu tuh, karena mungkin mereka nggak pernah pakai. Jadi di aplikasi Linux itu juga ada yang graphical user interface, jadi ya tampilan sama seperti Windows. Misalnya gini, di file manager juga ada yang bentuknya graphical user interface. Nah,
Terus yang ketiga, ramah pada spesifikasi rendah. Nah, Linux itu gak butuh banyak sumber daya seperti Windows. Kalau misalnya laptop Anda cuma RAM-nya 2 GB atau CPU-nya kentang, dipasang Linux pun akan berbeda dari Windows performanya. Mungkin kalau saya jamin lebih cepat Linux ya. Karena Linux itu makan sumber daya itu sedikit daripada Windows, jadi performanya lebih kenceng di Linux. Nah, terus saya akan bercerita, saya kan siswa. Nah, saya setiap hari itu menggunakan Linux sebagai sarana belajar saya, jadi saya tidak menggunakan Windows. Nah, kan yang namanya siswa setiap hari itu kan bakal ngetik-ngetik tugas, karena kita ini Zoom, jadi kadang-kadang kita ini disuruh ngetik. Nah, biasanya kan kita kan ngetik-ngetik kan pakai Microsoft Office. Nah, di Linux saya menggunakan LibreOffice. Nah, ini dia tampilan LibreOffice. Nah, di LibreOffice ini kita ada Writer, terus ini buat Excel, terus ini Impress buat presentasi. Kalau di Microsoft Office ini ngomongnya PowerPoint. Lalu kalau draw ini saya belum tahu di Microsoft Office buat apa. Misalnya saya akan membuka file yang saya tulis di LibreOffice. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal tampilan, sebenarnya tampilan Microsoft Office ini sama, LibreOffice ini sama seperti Microsoft Word. Cuma enggak Microsoft Word 2013, 2016 atau versi terbaru. Nah, ini tuh mirip sama Microsoft Word 2003. Saya mana ya? Aduh. Salah. Nah, saya nggak bohong. Microsoft Word 2003. Saya akan buktikan. Nah, tampilannya sama. Wordnya di sini, ininya di sini. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong LibreOffice itu gak mirip sama Microsoft Word, nah salah. Microsoft LibreOffice itu sama kayak Microsoft Word 2003. Nah, di sini aslinya itu nggak ada yang namanya Arial, Times New Roman, atau ya itulah Verdana. Jadi saya harus menginstal manual. Saya punya programnya yang saya download, mana ya, download TTF. Nah, ini TTF garis Microsoft Core Font. Jadi saya menginstal manual biar muncul Arialnya, Times New Roman. Kan biasanya di LibreOffice itu lebih seringnya itu pakai Liberation Sans ini. Cuma kalau dibuka di lain kadang-kadang nggak muncul karena mereka umumnya belum download. Selain ngetik-ketik kan tugas siswa itu biasanya buat presentasi. Nah, di LibreOffice saya juga membuat presentasi. Mana ya? Ini dia. Nah, ketutup. Oke, ini. Oke. Nah, ini presentasi yang saya buat menggunakan template lumbung LibreOffice ID. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah dibuatin template. Jadi saya nggak perlu susah-susah desain karena saya juga nggak jago desain. Jadi ya gampang ya kalau buat LibreOffice tanpa template. Pokoknya kreatif lah. Nah, ini yang saya gunakan templatenya. Nah, misalnya saya mau nambahin kayak love juga bisa, mau nambahin quotes juga bisa, nambahin bintang juga bisa, atau ini table. Salah, bukan ya, saya lupa. Oke, misalnya Excel saya juga belum pernah pakai sih, karena saya jarang ya pakai Excel. Atau
tampilannya juga mirip sama kayak Microsoft Excel. Nah, kayak gini, misalnya saya mau ganti Arial, saya ketik 12 Nah, masalah-masalah rumus saya belum tahu ya. Jadi saya belum bisa ngomong kalau apakah rumus Microsoft Office Excel bisa diaplikasikan di sini. Saya belum tahu karena saya jujur jarang pakai ini. Oke. Ngomong-ngomong, saya juga pakai Gym. Nah, Gym itu apa sih? Gym itu penggantinya Photoshop atau Adobe Photoshop. Nah, tampilannya kayak gini. Ya, mirip lah. Tapi katanya sih di Gym itu lebih mudah daripada Adobe Photoshop katanya. Jadi kalau misalnya bohong, ya maafkan saya, soalnya saya kan katanya. Nah, ini salah satu thumbnail yang saya buat untuk video ini. Nah, ini saya cuma nimpa foto penguinnya ini ke screenshot. Oke. Terus kalau sekedar hiburan, saya menggunakan Spotify dan ya Spotify berjalan di sini. Misalnya mau lagu apa ya terserah. Cuma saya nggak akan play karena takut copyright. Jadi sekedar itu. Kalau Zoom, Zoom aplikasi yang sering digunakan pasca pandemi, dan Zoom juga mendukung Linux. Ini saya menggunakan Debian, jadi ya aman. Nanti tinggal kita join, terserah nanti mau tulis apa, kayak Windows. Jadi semuanya sudah berjalan di situ. Terus kalau browsing saya menggunakan Firefox. Kok gini? Salah, Firefox. Nah, saya menggunakan Firefox. Saya nggak suka Chrome karena Chrome itu kan bukan open source. Jadi saya memilih Firefox sebagai browser saya. Dan saya menggunakan Firefox versi terbaru 8.9.0. Dan ya saya juga kagum sama perubahannya. Terus apalagi ya yang kurang? Ya, Inkscape. Ya, ini yang terakhir. Saya kadang kayak belum saya ternyata. Ya gitulah. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau nonton. Maafkan kalau misalnya saya salah kata karena saya juga jujur, saya baru buat video kayak gini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.